Di video sebelumnya kita sudah pernah mereview secara lengkap BMW iX yang dijual di Indonesia. Terlebih unit kita adalah unit X KTT ASEAN Summit 2023. Nah, di video kali ini kita akan menjawab banyak sekali pertanyaan dari kalian para netizen-netizen maupun para customer nih. Bagaimana sih pengalaman atau experience dari mengendarai mobil listrik keluaran dari BMW yang dijual di Indonesia ini? Penasaran seperti apa rasanya? Tonton video ini hingga habis. Selain feel futuristis yang diberikan oleh mobil ini ketika kita masuk ya, yang menjadi perasaan spesial juga ketika mengendarai mobil ini adalah orang-orang itu pasti melihat mobil ini. Yes, jadi mobil ini bentuknya nggak umum ya. Kita bisa lihat desainnya, grillnya besar, pipih di bagian depan dan bagian belakangnya juga secara desain itu bukan seperti mobil-mobil pada umumnya, yang membuat mobil ini emang menjadi daya tarik sendiri ketika kita mengendarai BMW iX di jalanan. Mungkin kalau di Jakarta udah lumayan ada lah ya untuk populasi dari BMW iX ini. Beberapa customer udah ada yang beli, tapi mungkin kalau kalian di daerah, di mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur maupun di luar Pulau Jawa, saya jamin deh pasti tetangga-tetangga kalian atau masyarakat pada umumnya pasti akan lihat mobil ini sebagai mobil yang tidak umum. Kemudian menyangkut untuk rasa berkendara dari mobil ini. Mobil ini besar. Mobil ini secara positioning size atau ukuran itu berada di tengah-tengah antara X5 dan X7. Jadi besarnya tidak sebesar X7, namun tidak lebih tinggi dibanding X5. Jadi mungkin beberapa kalian ada yang merasa takut terintimidasi dengan ukuran bodi mobilnya. Namun nggak perlu khawatir deh, kalian nanti kalau udah beli ataupun berkesempatan buat nyoba gitu ya, saya bisa bilang bahwa naik mobil ini itu gampang. Karena kenapa? Kita bisa lihat desain dari dashboardnya ini rendah ya, yang membuat visibilitas dari BMW iX ini sangat luas. Kalian tidak akan merasa tenggelam, rasa commandingnya tuh ada. Jadi kalian emang benar-benar menguasai sisi-sisi terluar dari mobil ini. Kenyamanan dari mobil ini juga sangat luar biasa ya. Terasa terang, terasa lega dari interiornya. Karena kenapa? Kalau bisa dilihat nih, ini sebenarnya seperti panoramic sunroof ya, yang sampai ke kursi baris kedua. Namun ini kaca tidak bisa dibuka. Kaca ini hanya bisa dibuat clear atau bening ataupun diburamkan. Tombol operasinya ada di sini ya. Jadi kita bisa klik, ada notifikasi berupa bunyi. Nanti kaca ini langsung akan memburamkan untuk buat interior ini tidak silau ketika terpapar matahari. Dan walaupun ada ketakutan juga dari para customer, apakah ini akan panas gitu ya, karena kan ya tidak ada traynya, tidak ada tirainya seperti panoramic sunroof di mobil-mobil pada umumnya. Namun tidak perlu khawatir ya, ini walaupun ditutup tidak ada rasa panas sama sekali dari panoramik di bagian atas mobilnya. Yang pertama kali terasa ketika masuk ke BMW iX ini adalah kita langsung akan menyadari bahwa betapa futuristisnya desain interior dari BMW iX. Yes, kalian bisa lihat nih, layar membentang dari bagian tengah dashboard hingga ke bagian speedometer di balik kemudi, yang memberikan ya mobil ini seperti tidak ada tombol fisiknya sama sekali. Semua pengaturan mobil ada di dalam layar iDrive 8-nya. Kemudian kita bisa lihat bahwa konsol tengah yang ada di BMW iX ini floating ya. Jadi di bagian tengahnya sini seperti mengambang desainnya, dan di beberapa titik dari konsol kemudian pengaturan kursi itu semua sudah
berbahan kristal keluaran dari Swarovski. Kemudian untuk setirnya sendiri ini setirnya bentuknya nggak umum, nggak bulat sempurna. Ini ada semacam seperti bentuknya kayak segi 6 ya kalau nggak salah ya. Dan banyak ketakutan ataupun menjadi pertanyaan bagi banyak customer, apakah nanti memberikan feel yang aneh, yang nggak enak. Ya wajar karena bentuknya seperti ini. Tapi setelah saya coba sendiri pun, ini kita bisa lihat bahwa justru setir seperti ini di beberapa kondisi ketika kita memutar setirnya itu memberikan handling atau grip genggaman tangan itu yang lebih enak dibanding bentuk setir yang bulat seperti di mobil pada umumnya. Sekarang kita akan coba ya tarikannya ya. Kita masuk ke bagian sport. Kita lihat bagian ini, kita belok dulu sebentar. Dan bentar ya. Sekarang kita akan coba in 1, 2, 3, go! Tenaga itu langsung instan keluar karena ini adalah mobil listrik. Ya, 630 Nm bisa langsung didapatkan tidak sampai 1 detik seperti mesin-mesin internal combustion yang mungkin ada turbo lag-nya. Ini instan. Buat kalian yang suka dengan tenaga besar, kalian harus cobain deh yang namanya distribusi tenaga dari sebuah mobil listrik. Kemudian kita udah santai-santai dulu karena ini udah masuk komplek lagi. Kita akan membahas, kalau kalian bisa lihat di bagian Presneleng sini ya, bagian tuas transmisi ini untuk ada dua nih untuk pengoperasian waktu mobil ini maju, ada D dan B. B ini apa? B ini adalah singkatan dari braking. Jadi mobil ini memiliki kapabilitas, kemampuan untuk bisa one pedal. Jadi ini digunakan untuk membantu kita menyimpan tenaga lagi yang seharusnya tidak terpakai. Dan ini cukup sensitif ya, brakingnya tuh emang benar-benar bisa one pedal nih. Ini saya lagi ngegas sekarang saya coba nih buat lepas gasnya. Yes, ngerem. Bener-bener ngerem. Jadi emang ini bisa buat kalian pakai untuk saving daya yang tersisa, ataupun kalau kalian pengen secara tidak langsung ya ingin menambah daya melalui regeneratif brakingnya. Sekarang kita coba lagi, ini benar-benar bisa sampai berhenti nih. Yes, ini berhenti nih karena di B saya tidak pencet rem sama sekali, makanya ketahanan rem dari mobil listrik itu bisa lebih tahan lama atau awet dibandingkan mobil biasa ya, karena dibantu dengan regeneratif braking ini. Berbicara masalah sound system maupun suara yang dikeluarkan oleh mobil ini, kita berbicara dulu untuk sound system. Sound system yang digunakan adalah Harman Kardon. Walaupun memang ini bukan sound system paling mahal yang dimiliki atau diaplikasikan di mobil BMW ya. Kalau yang paling mahal kan ada namanya Bowers & Wilkins, itu biasa ada di seri 7 dan BMW X7. Namun walaupun ini Harman Kardon, speaker yang digunakan itu ada 18 speaker. Jadi memang benar-benar ini speakernya banyak, sampai ada di tempat-tempat yang tidak terduga bisa dibilang. Yang pertama, ini ada central channel ya di bagian tengah dashboard sini, kemudian speaker di bagian pintu, bahkan saking banyaknya speaker dari mobil ini ada di bagian kursi. Ya, dan selain dari sound system, karena ini adalah mobil listrik, sebenarnya tidak ada suaranya sama sekali. Namun di BMW iX ini untuk menambah atau meningkatkan rasa emosional dari penggunanya atau pembawanya, BMW iX ini dirancang dimasukkan suara secara virtual atau buatan gitu ya melalui speaker, dan itu yang membuat adalah orang yang sama dengan yang membuat suara di film, kalau kalian tahu, Interstellar.
Jadi emang bener-bener ini musik yang bagus, musik ya, suara yang bagus ya, dan membuat suasana dari mobil ini tuh semakin terasa mahal. Ini suara akan sangat terdengar kalau di mode ekspresif ya. Ini kita lagi aktifkan, kita coba dengarkan ya. Ada jadi memang ini suaranya nggak main-main nih tuh. Yes, jadi menambah ya kesan yang unik juga kepada kita sebagai pemilik dari BMW iX ini. BMW iX di Indonesia itu masuk sebenarnya dua tipe ya, bukan, ada dua fitur yang melengkapi dari mobil ini. Ada yang ada adaptive cruise controlnya atau professional drivingnya, ada yang tidak. Nah, kalau yang di kita punya itu ada dua macam tuh. Nah, unit test car milik BMW Tunas ini itu sudah yang professional driving atau ada adaptive cruise controlnya. Jadi kita bisa lihat ya, kita bisa lihat di bagian speedometer ini sekarang lane keeping assist dan juga adaptive cruise controlnya itu sudah aktif. Jadi ini kita lagi set di bagian 62 km per jam. Kita ikutin mobil di depan nih. Kita ikutin mobil di depan dan kaki tidak ada di rem sama sekali ya. Udah, mobil akan menjaga jarak dengan mobil di depannya. Kalau mobil di depannya itu melambatkan kecepatannya, maka mobil juga akan ngerem. Ini kita ngambil space kosong, sekarang kita berganti jalur, mobil ngegas sendiri sampai ke kecepatan 62 km. Sekarang kita coba lagi di lalu lintas yang lebih padat ya, supaya lebih kelihatan untuk fitur adaptive cruise controlnya. Kita set dulu, aktifkan di kecepatan 62 km per jam. Modenya kita ganti ke assistance driving mode. Jadi kita mengikuti nih mobil hitam di depan ya. Mobil terus ngegas sampai 62 km per jam. Tapi kalau dirasa jaraknya itu sudah terlalu dekat, mobil akan ngerem secara otomatis. Dan kalau mobil ini keluar jalur, coba videografer bisa tag jalannya. Ini saya coba sengaja keluar jalur. Mobil ini akan mengembalikan posisinya ke sentral lagi. Ini setir memberikan intervensi nih untuk menjaga mobil itu tetap pada jalurnya. Canggih banget ini mobil. Dan biasanya kalau di fitur adaptive cruise control di mobil-mobil lain kan, untuk setirnya ini harus dipegang ya dan digoyangkan. Tapi kalau mobil ini tidak, setiap beberapa detik nanti akan ada indikatornya. Nanti setirnya berwarna kuning. Ini saya lagi nggak pegang ya setirnya. Kita tunggu beberapa detik. Nanti akan ada peringatannya. Yes, ada peringatannya yang mengharuskan saya memegang setir aja. Ketika setir ini udah dipegang, ya udah, mobil akan mengaktifkan secara berkelanjutan untuk fitur dari adaptive cruise control ya. Canggih banget ini mobil. Kalian mau perjalanan jauh sekalipun tidak akan terasa lelah sama sekali. Yes, kurang lebih seperti itu untuk experience dari BMW iX yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung cobain mobilnya seperti apa. Dan kita berbicara untuk masalah stok di BMW Tunas Certified Pre-Owned. Total sekarang dari 5 unit yang kita punya tersisa 3 unit. 2 diantaranya itu warnanya hitam dengan tidak dilengkapi dengan adaptive cruise control, dan 1 unit berwarna putih itu dilengkapi dengan adaptive cruise control. Untuk harganya saya kasih tahu aja, kita open di sekitar 2,1 ya. Jadi akan membantu kalian sebagai peminat dari BMW iX untuk bisa menghemat budget lebih banyak ketika memang sedang berencana untuk membeli BMW iX. Untuk informasi selanjutnya kalian bisa langsung menghubungi dan kepoin Instagram kita maupun media sosial kita yang lainnya. Dan saya tidak lupa menginformasikan kita sedang ada promo untuk bunga pendanaan ya, pembiayaan untuk kalian kalau yang ingin membeli BMW iX itu secara leasing. Kita lagi ada bunga promo dari Mandiri Tunas Finance. Terima kasih semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya mau ngerjain videografer dulu.
Ciao.